Ya, ketemu lagi, jumpa lagi. Kemarin ada yang bertanya melalui WA, kalau nggak salah ya, WA itu. Bertanya begini, Bapak, kenapa istilah musik itu dalam bahasa Itali? Pertanyaan kedua, apa kemungkinannya kalau kenapa tidak diterjemahkan saja ke dalam bahasa Indonesia? Jawaban pertama, kenapa istilah musik itu dalam bahasa Itali? Jawabannya begini, karena orang-orang Itali lah yang pertama kali mengadopsi notasi musik, dengan demikian mengadopsi juga membuat istilah-istilahnya, kemudian itu menyebar dan dipakai. Notasi musik itu sebetulnya sebelum diadopsi oleh orang-orang Itali sudah berkembang dengan dalam satu era tersendiri. Kemudian orang-orang Itali mengadopsi itu. Ketika diadopsi pun itu yang diadopsi terutama adalah bentuk notnya. Notasi dari balk itu, makanya sekarang disebut not balok, asalnya dari balk. Itu diadaptasi dulu, diadopsi dulu dan diadaptasi. Hanya notnya saja, belum termasuk tanda kromatis seperti sharp, flat, natural, belum diadopsi itu. Tanda-tanda itu sekarang dikenal sebagai tanda sharp, flat, natural itu dikenal sebagai tanda kromatis. Kenapa disebut kromatis? Karena asalnya dari kata kroma. Kroma itu artinya warna. Ini jarang orang tahu, karena dulu sebelum tanda ini ditetapkan, orang Itali mengadopsi sistem penulisan atau sistem notasi, tapi tidak sama nada itu, tanda-tanda itu, tanda-tanda kromatis itu belakangan. Dibikin kesepakatan antara konduktor atau orang main duet misalnya, diberi kesepakatan bahwa itu not yang saya kasih warna kuning itu nanti kamu naik setengah ya. Itu not yang saya kasih warna biru, kamu turun setengah. Not yang kasih warna, di lain kesempatan, not yang saya kasih warna merah itu naik setengah ya. Notnya di-clear, memang benar-benar di-clear, diberi warna. Itulah kenapa kemudian setelah ada tanda sharp, flat, dan natural, itu dikenal sebagai tanda kromatis, karena menggantikan warna-warna yang diberikan di not itu. Itu pertama. Kedua, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, janganlah. Ya. Nanti maknanya menjadi kacau. Karena ada kejadian begini, saya dulu sekolah di Pius Tegal itu. Waktu saya SD, ada teman saya yang kecelakaan, patah tulang, kemudian ketika dimasukkan ke dalam, dulu belum ada UGD, langsung masuk ke bangsal bedah itu, ruang bedah. Dokternya nanya, adik yang sakit mananya? Teman saya itu menjawab, yang sakit itu tulang selangka saya, dok, tulang selangka. Dan dokternya langsung menyuruh perawatnya itu untuk membuka celananya itu. Terus teman saya teriak-teriak, loh kok celananya dibuka? Lah tadi kan katanya tulang selangkangan. Ya ampun dok, bukan selangkangan dok, selangka. Ya, apa itu tulang selangka? Ini loh dok, ini loh. Ini, dokternya, itu clavikula namanya. Di buku biologi saya namanya selangka. Ya, jadi ini tulang clavikula. Dulu pernah dipadankan ke dalam bahasa Indonesia menjadi tulang selangka. Dokternya kirain itu tulang selangkangan. Nanti kalau istilah musik diterjemahkan begitu, rancu lah. Rancu. Tapi sekarang perkembangan musik modern sudah tidak lagi melulu bahasa Itali. Komposer abad tuh sekarang ini ya, kayak misalnya Brouwer saja sudah contohnya. Instruksinya sudah tidak pakai bahasa Itali, tetapi memakai bahasanya sendiri, Amerika Latin itu. Di piano juga begitu, termasuk Alexis Franz ya. Tidak pakai lagi bahasa Itali, dia pakai bahasa Inggris. Begitupun di Indonesia sejak zamannya Mas Slamet Abdul Syukur, saya sendiri pun beberapa memakai bahasa Indonesia, karena ada istilah-istilah yang tidak bisa diterjemahkan. Kayak misalnya saya kasih contoh saja istilah sensei. Sensei itu dari bahasa Jepang. Sensei itu artinya guru, tapi bukan seperti guru sekolah, bukan seperti guru gitar itu. Sensei itu artinya guru yang selain dia memberikan ilmu duniawi, juga dia memberikan ilmu spiritual. Sensei itu. Nah ini kalau diterjemahkan ke apa? Bahasa Inggris misalnya diterjemahkan sebagai teacher.
tidak pas, karena teacher itu kan orang yang memberikan ilmu. Bahasa Indonesia juga ada, tidak bisa menerjemahkan itu kata sensei itu. Yang bisa satu-satunya adalah bahasa Prancis, yaitu master, yang maknanya hampir sama. Makanya kalau Anda perhatikan ketika saya menulis di blog, di majalah dan lain sebagainya, saya tidak gampang mengatakan terjemahan, saya selalu mengatakan padanannya. Padanan itu adalah kata yang diusahakan untuk memiliki arti yang ekivalen. Begitu. Ini bagian pertama, nanti kita lanjut lagi ke istilah ini. Kesimpulannya, kenapa bahasa Italia? Karena orang Italia yang pertama kali mengadopsi sistem penulisan atau notasi musik. Kedua, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, jangan deh, karena banyak kerancuan. Besok kita lanjut lagi.